Di balik forum resmi rancangan awal RKPD Kabupaten Batang tahun 2027, ada cerita kecil yang mencerminkan perubahan besar, lampu jalan yang makin terang, anak desa yang kembali bersekolah, hingga pedagang yang kini berjualan lebih malam karena ekonomi mulai bergerak. Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 yang digelar pemerintah Kabupaten Batang menjadi ruang bertemunya suara masyarakat akar rumput dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Wakil Ketua DPRD Batang, Beni Abidin, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh lahir dari meja birokrasi semata. Perencanaan harus berangkat dari aspirasi masyarakat paling bawah, partisipatif dan berkeadilan. Itu prinsip utama, kata Beni kepada Tribun Jateng, Rabu, 14 Januari 2026. Tema RKPD 2027, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata, dinilai relevan, namun DPRD mengingatkan agar pembangunan tidak bersifat sesaat. Pariwisata harus memberi manfaat jangka panjang, membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM, sekaligus menjaga budaya dan lingkungan, ujarnya. Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, memaparkan bagaimana kebijakan daerah mulai terasa di level warga. Satu di antaranya lewat percepatan pemasangan penerangan jalan umum, PJU. Saat ini Batang baru memiliki sekitar 4.000 titik lampu jalan. Padahal kebutuhan mencapai lebih dari 11.000 titik. Melalui skema Public-Private Partnership, Pemka menargetkan seluruh wilayah Batang terang benderang pada 2027. Kalau lampu menyala terang, aktivitas ekonomi hidup lebih lama. Warung tidak tutup jam 8, orang masih beraktivitas sampai malam, kata Faiz. Efisiensi pun tercapai, dengan teknologi baru, biaya listrik justru turun meski jumlah lampu bertambah hampir 3 kali lipat. Dari sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah warga Batang meningkat dari 7,08% menjadi 7,35%. Angka anak yang tidak melanjutkan sekolah juga mulai ditekan melalui intervensi paket B dan C. Cara pandangnya adalah ini adalah masukan dari masyarakat, adalah hal yang penting, fundamental untuk dijadikan pertimbangan menentukan skala prioritas, yaitu akan menjadi sangat tidak formalitas. Pak, tadi sudah Pak Bupati dalam sambutan menyampaikan bahwa ada beberapa kepala OPD yang tidak hadir, Bapak, dan sempat menyebut kepala dinas pertanian sendiri yang tidak bisa hadir. Apakah ini menjadi sampaikan juga akan mengurangi anggaran, Pak? Terkait itu gimana, Pak? Nah, tadi kan saya lihat memang ada beberapa, saya lihat dari kasat mata banyak yang hadir, makanya saya coba tadi tanya satu persatu dari Sekda, tapi kan memang ada ternyata yang ikut kegiatan di Solo, ada yang ikut kegiatan di Jakarta dan lain sebagainya. Akan tetapi yang menurut saya evaluasinya ke depan adalah Ranwal ini adalah momentum penting untuk setiap juga kepala OPD menyampaikan aspirasi. Kalau mereka tidak hadir, kemudian tidak ikut berpartisipasi dalam proses Ranwal ini, ya jangan salahkan kalau kemudian agenda prioritasnya itu tidak terakomodir dalam perencanaan kita. Karena ini adalah momen penting untuk mengakomodir hal tersebut. Mas Bu, izin, saya sendiri sebenarnya tadi mau usul juga kaitan wisata. Yang pertama wisata kan wisata alam dan wisata buatan. Wisata budaya dan sejarah belum disinggung kayak usul museum dan sebagainya itu. Udah. Saya sudah minta kepada Bu Sekda untuk melakukan kajian pemanfaatan aset yang semula tercatat sebagai rumah dinas ini bisa nggak dipakai museum. Terus kaitan UHC, Mas, 2027 ada kemungkinan balik ke UHC prioritas ini? Kita sih berharap begitu, tetapi nanti pada akhirnya kita akan melihat kemauan fiskal dan sangat depending pada transfer keuangan daerah. Tetapi nanti akan kita lihat tren pendapatan kita pada tahun 2026 ini seperti apa. Tetapi saya selalu menekankan prioritas kita adalah bagaimana kita tetap haji. Terkait pariwisata, Mas Bu, selama ini kan anggaran dari Pemda sendiri bisa dikatakan setiap diajukan ke Dewan itu kan terlalu sedikit, Pak Mas Bu. Untuk ke depan lagi apakah ada prioritas penganggaran atau yang seperti Yogyakarta adanya pemisahan antara dinas pariwisata dengan pemuda olahraga, karena itu kan dua sisi mata uang yang berbeda, yang satu cari uang, yang satu uang gitu, Pak. Ya kalau tahun 2027 pasti nanti anggarannya akan terlihat di situ akan lebih besar, meskipun tidak langsung di dinas tersebut, karena bisa jadi itu sifatnya infrastruktur yang dikerjakan oleh PU, bisa jadi itu pengembangan sumber daya manusia yang dikerjakan oleh dinas yang lain misalnya. Jadi tapi pada prinsipnya inkomprehensif pariwisata 2027 akan memakan anggaran yang cukup besar.
Pak, satu lagi Pak, terkait dengan dalam undangan kegiatan kamu sekarang peserta atau auden untuk membawa tumbler sendiri Pak. Apakah memang pemerintah daerah tidak memiliki keuangan untuk bisa memberikan snack ataupun tumbler minum air minum Bapak? Oh, iya. Ya, Pak, apakah itu peduli lingkungan atau gimana Pak? Ya ada dua faktor. Satu memang ini bagian part of efisiensi. Jadi memang saya tidak menyarankan, salah satu belanja yang saya lihat itu cukup besar selama ini adalah snack dan makan. Setiap kali rapat ada snacknya, ada makannya. Padahal kalau kita di luar negeri, mau sekelas wali kota, mau sekelas apapun, mereka kalau rapat ya mereka biasanya hanya snack 2 kecil, nggak ada yang lain-lain. Minuman pun hanya disediakan dispenser. Itu yang kemudian kita coba adaptif terhadap hal itu, bagaimana seefisien mungkin. Makanya kebijakan pertamanya adalah kalau ada snack nggak makan, kalau ada makan nggak usah snack. Yang kedua, setiap kali saya lihat snack itu, minuman itu selalu nggak habis. Kalau botolan 300 liter atau 600 liter itu saya lihat selalu nggak habis. Selalu ada sisa dan selalu dibuang. Nah, oleh sebab itu kita sediakan dispenser supaya mereka ngambil sendiri di situ sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kedua juga untuk mereduce sampah plastik. Mungkin ada himbauan Pak agar tidak terjadi adu merek tumbler. Kenapa? Terus kemudian yang itu mensukseskan program-program dari pemerintah pusat, baik itu terkait dengan KDMP, kemudian MBG, itu juga. Jadi setiap hal itu tidak hanya bicara tentang anggaran, ada yang sifatnya policy, ada yang sifatnya keberpihakan. Tapi kalau terkait dengan penganggaran, fokusnya tetap ke pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, dan lingkungan. Oke. Ya,